Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas bahwa muqarrabun itu membuktikan atau mutaharun itu membuktikan bahwa kita berusaha sekeras mungkin, tapi untuk mencapai tingkat tertentu Allah. Manusia hanya berusaha mendekat. Kalau istilah para pejalan thariqah, Anda bisa belajar thariqah sampai tingkat yang paling tinggi. Tapi untuk diterima Allah, itu faktor lain. Atau kalau dulu kiai saya sering beri contoh, Abdullah Salam Kajen, thariqah itu seperti menyiapkan orang transistor itu terbuka untuk menerima siaran. Datangnya siaran itu tergantung yang menyiarkan, Allah. Jadi manusia itu hanya berusaha sedemikian rupa di titik tertentu. Sampai Allah menyambutnya. Kalau kita pakai hadis qudsi tentang Allah itu, kalau kita mendekat satu jangkah, Allah mendekat 10 jangkah. Satu depa, Allah 10 depa. Satu jangkah, 10 jangkah. Kita datang berjalan, Allah berlari. Artinya, sebenarnya, kalau kita benar-benar mendekat dengan mensucikan diri, mendekatkan diri, maka kita akan dijemput Allah untuk disucikan. Disucikan itu sudah bukan wilayah kita. Sehingga orang nggak bisa menyombong. Bukan usaha kita untuk masuk ke wilayah yang mutahharun atau muqarrabun. Itu wilayah Allah. Sehingga wilayah ini tidak bisa disombongkan manusia. Saya ini muqarrabun, nggak boleh begitu. Itu karena itu Allah yang menentukan. Dan bisa dicabut sewaktu-waktu. Juga mutahharun. Nah, ketika kita mendekat dengan terus-menerus untuk mensucikan diri, maka kita bisa menjadi mutahharun tadi. Dan ketika kita posisikan sebagai mutahharun, kita bisa melihat realitas itu sebagaimana adanya. Kita bisa membaca tanpa bias pengetahuan yang sebelumnya kita miliki. Pembacaan kita kan selama ini banyak bias-bias. Istilah sekarang bias kognitif dari pengetahuan yang kita masuk ke memori kita dari kita kecil sampai kita dewasa sekarang. Itu membuat kita bias membaca. Atau mungkin pengetahuan yang masuk itu sebagian berguna, susunannya yang berbeda. Sehingga kita susun kayak seperti puzzle yang susunannya kita rubah. Ternyata seharusnya susunannya seperti ini. Itu yang kemarin dulu kita bahas tentang momentum taubat. Salah satu sisinya hampir beririsan dengan pengertian ini. Sehingga Iqra membaca itu menjadi jelas ketika kita tidak punya lagi kepentingan. Orang yang suci itu orang nggak punya lagi kepentingan. Saya sering dalam beberapa banyak acara, dalam banyak kesempatan sering mengatakan bahwa kalau Anda presiden, Anda harus sudah bebas dari semua kepentingan untuk diri pribadi Anda, untuk di kelompok kecil, untuk keluarga Anda, untuk kelompok Anda, tapi Anda berbicara tentang kepentingan seluruh bangsa. Artinya, Anda tidak boleh lagi mendengar kepentingan parsial, tapi harus kepentingan general seluruh bangsa. Kalau Anda bisa melepaskan itu, Anda masuk ke posisi yang minimal tidak punya kepentingan, sehingga lebih mendekati, kalau tidak mutahharun, mendekati tohar, mendekati bersih. Itu bisa kita breakdown sampai dengan tingkat lurah. Kalau Anda masih punya kepentingan, jangan buat keputusan. Karena keputusan itu hanya akan menguntungkan Anda, menguntungkan kelompok Anda, menguntungkan partai Anda, dan seterusnya. Itu akan bias. Kalau pribadi, kepentingan Anda, bias pengetahuan yang Anda miliki akan membuat Anda salah mengambil keputusan. Dalam kaitan ini, ketika membaca teks, membaca ayat kenyataan, Anda membaca pohon, kalau Anda punya kepentingan tertentu, pohon itu menjadi alat untuk Anda manfaatkan. Anda membaca pohon, Anda membaca alam, akan Anda jadikan manfaat.
untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga Anda tidak melihat kepentingan aslinya apa, untuk siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.